pada hakikatnya apapun profesi kita sekarang ini, kita adalah seorang petani. Yang pedagang hakikatnya adalah petani. Yang pegawai hakikatnya adalah petani. Yang pejabat, yang karyawan, apapun profesi kita, kita hakikatnya adalah petani. Kau mau petani mah gitu. Kenapa saya bilang begini? Ada dasarnya. Kata beliau Rasul, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan ladang untuk negeri akhirat. Pesannya, di dalam dunia ini kita diperintahkan untuk menanam gitu loh. Bercocok tanam, yang mana panennya nanti pada hari kiamat. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin memberikan satu perumpamaan, satu ilustrasi. Jadi gini, ini bahan contoh buat kita materi selanjutnya ya. Umpama Pak, ada seorang petani. Tiap hari dia bajak sawahnya, keringat bercucuran ya. Dia cangkul sawahnya. Pendek kata, lelah dia rasakan, uang dia keluarkan buat biaya pupuknya, bibitnya dan lain sebagainya. Ketika datang panen, waktunya panen, ternyata padinya bagus semua, panennya berlimpah ruah. Kira-kira pertanyaannya, petani ini bahagia apa enggak? Tentu bahagia, sebab jerih payahnya selama ini, capeknya selama ini terbayarkan dengan dia bisa memetik, menuai daripada hasil tanamannya, hasilnya berlimpah ruah. Contoh kedua, kalau ada seorang petani, dia sama bajak sawahnya, capek, lelah dia rasakan, harta dia keluarkan untuk biaya bibit, pupuk, pemeliharaan dan lain sebagainya. Tapi ketika datang waktunya memanen, ternyata padinya gabung. Apa kalau gabung gitu? Kempes ya. Padinya jelek, habis dimakan hama. Baik barangkali kiong emas, wereng ya, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa dia ambil. Padahal dia capek membajak sawahnya, mencangkul sawahnya, lelah dia rasakan. Tapi ketika panen tiba, tidak ada padi yang bisa dia tuai, yang bisa dia petik. Pertanyaannya, petani ini kira-kira sedih apa bahagia? Pasti sedih. Kenapa? Sebab jerih payahnya selama ini, capeknya selama ini tidak membuahkan hasil, karena ternyata tanamannya dihantam dengan hama, dihantam dengan wereng, dihantam giok emas dan lain sebagainya. Nah, itulah kita. Saya katakan tadi di awal, kita adalah seorang petani. Kita menanam. Apa tanaman kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah,
illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, kita manusia tiap hari kita sholat. Ramadan datang kita puasa. Tidak kita rasakan tidak enaknya lapar, kita rasakan tidak enaknya haus, kita puasa. Harta kita keluarkan, zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Tengah malam kita tahajud, pagi kita duha, berbagai macam ibadah kita lakukan. Duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir. Nah, ketika kita meninggal dunia, nanti pada hari kiamat, ternyata kita mendapatkan pahala-pahala itu semua. Kita yang sholat, surga, pintu surga memanggil-manggil, ya, agar kita masuk melalui pintu surga. Pintu puasa manggil-manggil, karena kita puasa Ramadan. Puasa kita berpahala, sholat kita berpahala, dan pahalanya dapat kita petik nanti di akhirat. Pertanyaannya, hamba yang semacam ini kira-kira bahagia apa enggak? Pasti bahagia. Bab jerih payahnya di dunia membuahkan hasil. Nah, sebaliknya, kalau ada ya, seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah, sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, tahajud dia kerjakan, zakat bahkan haji dia kerjakan, tapi ketika di hari kiamat ternyata dia tidak mendapatkan pahalanya. Pahalanya terkena orang, ibadahnya terkena hama, ya, ibadahnya terkena dengan berbagai macam virus-virus ibadah. Ketika di hadapan Allah, dia yang di dunia sholat, ternyata pahala sholatnya nggak ada. Di dunia dia puasa, ternyata ketika dia akhirat tak ada pahala puasanya. Di dunia dia ngaji, tak kira nanti pada hari kiamat dia nggak mendapatkan pahala hajinya, dan begitulah seterusnya. Tentu merana, sedihlah seorang hamba yang semacam itu, dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang semacam itu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Pertanyaannya, nah gitu sekarang. Nah, apa gerangan orang ibadah kita? Nah gitulah ya. Apa hama ibadah kita? Kalau padi kan hamanya besar orang dan berbagai macam lainnya. Sekarang kalau amalan-amalan ibadah kita, apa hamanya? Apa warengnya yang akan mengakibatkan hangusnya pahala-pahala amalan kita? Yang ketika nanti, ketika hari kiamat, kita nggak mendapatkan pahala daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ya, saya nukil dari beberapa sumber, ya, yang bikin habis ibadah-ibadah kita, pertama itu mempunyai sifat hasad. Baik-baik ini ya, mempunyai sifat hasad. Silakan temukan dalam kitab Nasaihul Ibad, ada keterangan iyyaka wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Hati-hatilah kamu dengan sifat hasad. Fa innal hasada, maka sesungguhnya sifat hasad itu takulun narul hatoba, takulul hasanati kama takulun narul hatoba.
Sifat hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Sifat hasad, coba. Sifat hasad memakan kebaikan kama ta'kulun narul haqaba, sebagaimana halnya api yang memakan kayu bakar. Jadi kalau kita umpamakan sifat hasad ini api, ya, kebaikan-kebaikan kita, sholat kita, ngaji kita, puasa kita diumpamakan kayu bakar. Coba bayangkan, itu kayu bakar kalau udah disundut, ya, dibakar, api yang menyala-nyala, habis itu kayu. Yang ada tinggal debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan arti. Hati-hati sifat hasad ini. Nah, pertanyaannya, apa itu sifat hasad? Apa itu hasad? Masih dalam kitab yang sama dijelaskan, yang namanya hasad itu ialah tamani jawal nikmati ghairihi, berharap agar hilangnya nikmat orang lain. Itu orangnya hasad. Atau dia berharap agar nikmat yang ada pada orang lain berpindah kepada dirinya. Kalau bahasa yang ngetrennya itu begini, sedih ngelihat orang susah, ya, senang lihat orang lain susah, dan sedih lihat orang lain bahagia, gitu. Soalnya kalimatnya nih, orang hasad itu orang yang senang melihat orang lain susah, dan dia merasa susah melihat orang lain bahagia. Itu hasad tuh. Kan kadang-kadang ada pak orang beli mobil, ya, mobil baru, dia yang ribet, ngomong sama bininya, si Ono beli mobil baru, apalagi ngutang itu, gitu. Ya, mengutang mau apa, urusan dia, ngapa kita yang ribut? Ngomong lagi bininya, belagu banget, cuman kerjaan begitu ge, pakai belagu buat ngambil mobil, entar lagi diambil sama leasing mobilnya, gitu. Ngapa jadi dia yang ribut, gitu loh? Kebeneran diambil sama leasing di tangganya itu mobilnya tuh. Ngomong lagi aja, rasain lo, mampus lo, kata apa, belagu aja lo. Orang susah pakai ambil mobil, diambil sama leasing tuh. Orang hasut tuh pak, senang lihat orang lain susah lihat orang lain senang. Hati-hati orang yang punya sifat begini, ya. Orang yang punya sifat begini, ini hati-hati ini. Bisa merusak, memakan amal-amal kebaikannya, gitu bang. Hati-hati, kita ini pasti berhadapan dengan orang-orang yang hasad, itu pasti ada pak. Berperumusnya begini kan, kullu nikmatin zi mahsudin, gitu. Itu rumus itu. Setiap orang yang mempunyai nikmat, gitu, pasti ada aja orang yang hasud, gitu. Nah, maka celakalah bagi mereka, orang yang hasud, yang apa ya? Kalau orang lain punya nikmat, jangan dia tuh yang kaya, mendingan gua, gitu loh. Jangan dia yang dapat posisi itu, mendingan gua, kasar. Nah, pengen nikmat yang ada orang lain berpindah kepada dirinya. Kalau emang nggak bisa berpindah kepada dirinya, maka minimal nikmat itu hilang dari orang lain. Atau tuh, ya, sedikit keterangan biar waktunya cukup, ya. Jadi yang pertama, virus, ya, atau wereng hama amalan ibadah kita yang bisa merusak ibadah kita ialah sifat hasad, ya. Lalu yang kedua, ya, orang yang amalannya, ibadahnya bisa hangus, ya,
yang akan menjadi virus atau hama ibadahnya karena jeleknya hablum minanas. Ya. Sebab Quran mengajarkan kepada kita, duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minanas. Kamu akan ditimpakan bencana di mana saja kamu berada, illa bihablim minallah, kecuali dengan hablum minallah wa hablim minanas, dan hablum minanas. Nah, mafhumnya begini, kita tidak akan tertimpa bencana, tidak akan tertimpa kehinaan gitu loh, selama hablum minallahnya baik dan hablum minanas juga baik gitu. Sebab berapa banyak orang yang hablum minallahnya baik tapi hablum minanasnya rusak. Salat rajin, hablum minallah baik, hablum minallahnya. Zikir rajin, hablum minallah baik, hablum minallahnya. Baca Quran rajin, hablum minallah bagus, hablum minallahnya. Pendek kata, amalan-amalan yang langsung kepada Allah dia bagus lah, dikenal sebagai abid, orangnya rajin ibadah. Tapi sayang, terkadang hablum minanasnya suka rusak, hablum minanasnya jelek, ngomongnya walaupun rajin zikir kadang ngomongnya kasar, gampang caci maki orang, gampang ngomelin orang. Kalau ngomel orang nggak lihat tempat, depan orang umum jadi orang diomelin, ya, gampang caci maki orang. Hablum minallahnya bagus, ya, sodakonya bagus, tapi terkadang dalam pekerjaannya masih mengambil hak orang lain, ya, dengan cara korupsi, nyolong lain sebagainya. Hablum minallahnya bagus, ya, tapi terkadang secara kemanusiaan orang kagak boleh salah sedikit, main gampar, main pukul, main tonjok, mentang-mentang jagoan dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahasa Nabi, orang semacam ini, ya, yang hablum minallahnya bagus tapi hablum minanasnya jelek, namanya muflis, Pak, kalau bahasa Nabi. Nah, soalnya kalimatnya, orang yang hablum minallahnya bagus tapi hablum minanasnya jelek, ini kalau bahasa Nabi namanya muflis. Orang yang muflis. Siapa itu muflis? Ialah dalam arti bahasa muflis itu orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut. Ada hadis begini, Pak, ya. Satu hari beliau Rasul, ya, itu bersabda dengan para sahabat, bertanya kepada para sahabat. Apa kata beliau Rasul? Atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah kau tahu siapa orang yang muflis itu? Hai para sahabat, kata beliau Rasul, apakah engkau tahu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab. Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ini jawaban para sahabat. Ya Rasulullah,
orang yang muflis menurut kami, kata para sahabat, man la dirhamalahu wala mata, orang yang tidak punya dirham, nggak punya perhiasan. Maksudnya orang yang nggak punya duit, nggak punya banda, nanti bahasa kitanya dah. Itu orang yang bangkrut ya Rasul. Nggak punya duit, nggak punya banda, rumah nggak punya, duit nggak punya, umpamanya kerjaan nggak punya. Itu orang yang bangkrut, kata para sahabat. Bapak para jemaah, faqala, mendengar jawaban para sahabat, maka beliau Rasul bersabda. Apa kata beliau Rasul? Innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis dari umatku, kata beliau Rasul, orang yang bangkrut dari umatku, kata baginda Nabi, mayati yaumal qiyamati, ialah orang-orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala salatnya. Di dunianya dia rajin salat, Pak. Dia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala salatnya, yang 5 waktunya, yang ba'diyahnya, qobliyahnya, duhanya, tahajudnya, salat mutlaknya, tasbihnya, dan lain sebagainya. Yati, dia datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala-pahala salatnya. Apalagi wasiyamin, dia datang pada hari kiamat dengan pahala puasa. Hablum minallahnya bagus nih, salat, puasa, ya. Baik Ramadannya, ya, Senin Kemisnya, ya. Belum puasa-puasa yang lain yang sunnah-sunnahnya, ya. Dia datang dengan pahala puasa pada hari kiamat. Apalagi kata beliau Rasul, wa zakatin, dia datang pada hari kiamat juga dengan datang membawa pahala zakat. Zakatnya dia keluarkan, Pak. Zakat fitrahnya, zakat malnya, zakat tijarohnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pendekatan orang datang dengan membawa pahala-pahala kebaikan. Sebab di dunia hablum minallahnya bagus kepada Allah. Tapi kata Rasul, selain dia datang dengan membawa pahala salat, selain dia datang dengan membawa pahala puasa, selain dia datang dengan membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga datang pada hari kiamat qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang lain. Zikirnya rajin, ya. Tapi mulutnya, saya katakan di awal tadi, gampang nyaci maki orang lain, gampang banget ngomelin orang lain. Kalau udah ngomel di banyak orang jadi baik, orang mau malu mau enggak belakangan. Sakit hatinya itu, dicaci maki tempat umum. Dia datang kepada Allah, qad syatama hadza, dia juga telah mencaci maki orang lain. Apalagi wa qadzafa hadza, tapi juga dia datang pada hari kiamat kepada Allah, wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh orang lain. Orang lain tidak melakukan perbuatan yang salah, dia tuduh seolah-olah melakukan perbuatan yang salah, hingga namanya rusak, terkena hukuman dunia dan lain sebagainya. Akibat apa? Akibat dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, gitu loh.
wa qadzafa hadza. Hati-hati ya. Ketika kita menuduh orang lain berbuat jahat padahal dia enggak berbuat jahat, hati-hati, itu merupakan orang amalan ibadah kita itu. Ya. Menuduh orang lain melakukan kesalahan padahal dia enggak pernah melakukan kesalahan, hati-hati, itu wereng, hama amalan ibadah kita itu. Ya. Qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza. Dia juga datang pada hari kiamat, wa akala mala hadza, dan dia juga makan harta orang lain tanpa alasan yang hak. Sedekahnya besar tapi nyolongnya lebih besar lagi. Sedekahnya gede tapi korupsinya lebih gede lagi. Wa akala mala hadza, ya dia sedekah, ya dia zakat, tapi dia memakan harta orang lain tanpa alasan yang hak. Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Dia mengambil hak hartanya orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akala mala hadza. Hati-hati itu. Makan harta orang lain dengan alasan yang hak, maka itu merupakan virus, merupakan wereng amalan-amalan ibadah kita. Apalagi wasafaka dama hadza, dia pada hari kiamat, kata beliau Rasul, ya, selain datang dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi juga dia datang kepada Allah, ya, wasafaka dama hadza, dengan dosa mengalirkan darah orang lain, dengan dosa menumpahkan darah orang lain demi melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan jabatannya. Berapa banyak orang-orang tidak bersalah menjadi korban, terbunuh, hilang, dan seterusnya. Hati-hati ketika dia menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, maka hati-hati, itu merupakan virus orang hama daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata beliau Rasul, wa daraba hadza, dia datang kepada Allah dengan dosa pernah menyiksa seseorang, pernah memukul seseorang, mentang-mentang jagoan, ya, temperamen, darah tinggi, orang nggak boleh salah sedikit, main tonjok, main jejak, main siksa, main pukul, dan seterusnya. Berbuat jolim dia, baik-baik mukul orang lain tanpa alasan yang hak. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain, menyiksa orang lain. Itu merupakan virus. Nah, para jemaah, kemudian kata beliau Rasul, fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Artinya begini, itu amalan-amalan kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dijoliminya selama di dunia. Ketika dia mendapatkan pahala zikir umpamanya, ya, datang orang mendakwanya, ya Allah, orang ini memang zikirnya bagus, wiridnya rajin, tapi mulutnya kotor, mencaci maki saya, menghina saya, rusak nama saya di masyarakat, malu saya di masyarakat. Dikasih itu pahala zikirnya sama orang yang mendakwa dia nanti pada hari kiamat. Pahala salat, terus datang orang-orang yang pernah dijoliminya, yang tadi pernah disebutkan itu, ya. Nah, maka diberikan pahala-pahala dia itu, amalan-amalan ibadah dia, amalan sholatnya, puasanya, zakatnya, zikirnya,
diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti atau dia jolimi selama di alam dunia. Apalagi kata beliau Rasul selanjutnya, fa in faniyat hasanatuhu, jikalau harta, kalau amalan-amalan kebaikan itu udah habis, pahala sholatnya udah habis, pahala zakatnya udah habis, ya. Pahala puasanya, pahala ibadahnya udah habis tuh, dikasih-kasihin sama orang yang mendakwa dia, yang dia jolimi ketika dia berada di dunia. Kata beliau Rasul, fa in faniyat hasanatu qabla ayuqda ma'alaihi, sebelum dia berhasil menunaikan, memenuhi tuntutannya, ya. Pahala udah habis, orang yang nuntut masih banyak, yang pernah dijolimi, yang pernah dipitnah, yang pernah dicaci, yang pernah dipukul, yang pernah dialihkan darahnya, masih banyak yang mendakwa, sementara pahalanya udah habis diberikan oleh orang-orang mendakwa sebelumnya. Kata beliau Rasul, uhidha min khotoyahum faturihat alaihi, diambil tuh dosa-dosa orang yang dijoliminya di dunia, diambil dan diberikan kepada dia itu, kepada orang yang menjoliminya. Coba bayangkan Pak, apa enggak muflis begitu? Apa enggak bangkrut begitu? Pahala habis dikasihin sama orang, dosa orang malah diberikan kepada dia. Pantas orang ini bangkrut, ya. Ketika dosanya orang itu diberikan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal di dunianya dia datang kepada Allah dari kiamat dengan pahala sholat, dia datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala zakat, datang dengan pahala berbagai macam ibadah. Tapi ternyata dengan sebab dia hablum minanasnya jelek kepada manusia, bangkrut, pahalanya habis, dosa malah dapat dan dilemparkan ke neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Masih ada waktu ya, 5 menit lagi ya. Hah? Apa ini lambat tuh? Masih lama enggak? Hah? Mau nanya, boleh silakan. Nggak ada. Nggak ada, ayo aja. Ambil lagi ya. Oke, satu lagi ya. Nah, itu dua tuh ya. Dua sudah disampaikan, virus-virus ibadah kita, hama-hama ibadah kita ya. Yang ketiga ya, virus ibadah kita, orang-orang atau hama daripada ibadah-ibadah kita yang bisa merusak ibadah kita ialah menyakiti orang lain, ya, mengungkit-ungkit amalan kita, berbuat riya, ya, dan seterusnya. Apa dasar hukumnya? Al-Quran, ya. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, ya. Hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu, ya, batalkan berarti dia sedekah tapi pahalanya batal itu, terhapuskan. La tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu, ya, bil manni, ya, dengan cara menyebut-nyebutnya. Sedekah iya, tapi dia sebut-sebut mulu tuh. Nah, itu masjid tuh kalau bukan karena gua itu gitu. Oh, mau siapa yang bangun itu gua itu. Oh, menara itu gua itu umpamanya gitu ya. Dia sebut terus. Dia ceritakan terus sedekah-sedekahnya. Dia ungkit-ungkit sedekahnya. Lu mau tinggal enaknya. Dulu gua yang ngobak belur, kasar begitu umpamanya ya.
Lalu mengatakan enaknya gua yang capek, ana boleh gua no. Kalau enggak gua, lo enggak begitu. Umpamanya Pak. Nah, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu bil manni dengan apa namanya itu? Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebutnya. Apalagi wal adza, ya. Dan dengan cara menyakiti orang yang menerimanya. Sedekah iya, dia memberi iya, tapi ketika dia memberi menyakiti orang yang menerimanya, menyinggung perasaan orang yang menerimanya dan seterusnya, ya. Apalagi kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya. Ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, ya. Habis tuh sedekahnya. Apalagi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ketika ada sedekah dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya.